Sepuluh aku sepadaku aku cinta. Hai hai hai. Otak merupakan salah satu organ penting manusia yang berfungsi, di antaranya mereka beraneka informasi, mulai yang sederhana hingga jelimet. Informasi tersebut disimpan dalam neuron-neuron yang sangat kecil, selanjutnya diolah sedemikian rupa, dipahami untuk kemudian dikembalikan lagi berupa keluaran yang cerdas. Namun begitu, tidak berarti semua itu akan senantiasa berjalan sempurna. Jika tidak diasah dengan teratur, otak pun bisa tumpul. Muncul kemudian situasi tulalit, gampang lupa, hingga Alzheimer. Utamanya pada orang tua, meski situasi ini sering dianggap lumrah belaka, andai saja mau, sebetulnya orang bisa memperlambat kedatangannya. Adanya orang tua yang seharusnya pikun namun kelihatan normal-normal saja, atau bahkan daya pikirnya tambah luar biasa, bisa dijadikan buktinya. Banyak ahli mendapat kesan bahwa latihan otak dapat memperlambat terjadinya keadaan tersebut. Ungkapan train your brain, use it or you lose it pun kemudian didengungkan. Cara sederhana yang dianjurkan yaitu dengan mengisi teka-teki silang. Di sisi lain, ternyata ada pula bahan pangan yang mampu melakukan itu. Karenanya, jika Anda ingin memiliki otak yang senantiasa mantap buat mengingat, tidak ada salahnya untuk rajin mengonsumsinya. Bahan-bahan pangan tersebut diantaranya adalah, yang pertama adalah ikan. Pascal Barberger Gitau dari University Victor Segalen Bordeaux, Prancis, melakukan studi pada 1674 manula berusia 68 tahun ke atas yang bertempat tinggal di wilayah selatan Prancis. Studi tersebut ingin melihat kaitan antara frekuensi pengonsumsian daging, ikan, atau seafood lainnya dengan kasus kejadian demensia yang biasa terjadi pada manula. Pada awal studi, tidak satupun dari partisipan yang mengalami demensia. Perkembangan kesehatan mereka selanjutnya diikuti selama interval 2, 5, dan 7 tahun. Pada akhir periode, selain ditemukan 170 kasus demensia, 135 diantaranya terkena Alzheimer. Para periset juga mendapati suatu kaitan antara peningkatan konsumsi seafood atau ikan dengan pengurangan timbulnya demensia. Manula yang terbiasa mengonsumsi ikan atau seafood paling sedikit sekali seminggu didiagnosa lebih rendah memiliki risiko terkena demensia selama periode tersebut. Para ahli menduga hal itu terjadi berkat asam lemak omega 3 yang banyak dimiliki ikan. Selain mampu mengurangi peradangan otak, omega 3 diduga kuat berperan dalam regenerasi sel saraf dan pengembangan otak, mencegah terjadinya demensia. Nomor 2, blueberry. Departemen Pertanian Amerika Serikat atau USDA mencatat di antara berbagai sayur dan buah, antioksidan blueberry terbilang paling tinggi. Antioksidan tersebut berasal dari antosianin, pigmen pemberi warna merah, pink, biru, dan violet pada tumbuhan. Pigmen ini dapat mencegah melorotnya ketajaman otak berkat kemampuannya mengurangi peradangan yang diketahui berperan kritis dalam terjadinya Alzheimer, Parkinson's, dan penyakit lain yang berhubungan dengan penuaan otak. Hasil pengujian dengan beberapa tes memori dan mobilitas oleh James Joseph MD di Tufts University pada sekelompok tikus sampel yang diperkirakan sepadan dengan manusia berusia 75 tahun yang dicekoki ekstrak blueberry selama 8 minggu, serta kelompok kontrol dengan pakan vitamin E, ekstrak bayam, dan albae memperlihatkan meski semuanya mengalami kemajuan, namun peningkatan paling dramatis terjadi pada tikus-tikus kelompok sampel, yakni mampu melewati tes dengan lebih baik dibanding pesaing-pesaingnya. Hasil skor menunjukkan tikus-tikus tersebut bisa melakukan tugas seperti kala mereka muda. Agar khasiatnya bisa dirasa manusia,
Dharma Singh Khalsa MD, penulis Food as Medicine, menyarankan para orang tua untuk rajin mengonsumsi setengah cangkir blueberry setiap harinya. Yang ketiga yakni rumput laut. Homocysteine atau asam sederhana yang dihasilkan tubuh ketika menyerap dan menggunakan protein diduga bisa menyebabkan beragam gangguan pada otak. Kajian Sesadri dan koleganya yang dimuat The New England Journal of Medicine yang terbit pada Februari tahun 2002 menunjukkan pada orang tua yang level homocysteine plasmanya tinggi secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatan risiko terkena Alzheimer dan beberapa tipe demensia lain. Dikatakan, setiap kenaikan 5 mikromol level homocysteine plasma terjadi peningkatan risiko sebesar 40%. Di samping perlu memenuhi kebutuhan piridoksin alias vitamin B6 dan cyanocobalamin atau vitamin B12, agar gangguan tersebut dapat dicegah, orang juga harus mencukupkan asupan folatnya. Para peneliti UCLA yang dikomandani Deborah Kado, MD, mengendus adanya kaitan antara rendahnya kadar folat dan derajat kelupaan. Di antara 500 orang berusia 70 sampai 79 tahun yang memiliki kadar folat rendah dalam darahnya, diketahui memiliki risiko 60% lebih besar mendapat masalah kognitif yang serius. Di antaranya, ditemukan ketidakmampuan mengingat akan apa yang telah mereka lakukan sekitar 5 malam lalu. Rumput laut kering, hati ayam, kacang kedelai, kacang merah, dan pindakas merupakan sumber folat yang potensial. Berturut-turut dalam 100 gram bahan nilainya 4.700 mikrogram, 1.128 mikrogram, 210 mikrogram, 180 mikrogram, dan 125 mikrogram. Sedangkan angka kecukupan yang dianjurkan untuk dewasa, berikut yang hamil dan menyusui, adalah sekitar 165 mikrogram hingga 315 mikrogram per hari. Alternatif lain adalah sayuran hijau, di antaranya bayam yang memiliki kandungan folat 134 mikrogram per 100 gram bahan. Dan yang terakhir adalah kunyit. Di samping kerap digunakan sebagai penambah cita rasa atau pewarna alami, masyarakat kita mengenal kunyit yang berjibun kurkumin sebagai salah satu bahan campuran jamu yang diyakini memiliki khasiat menjaga kekebalan tubuh dan meningkatkan stamina. Namun, para peneliti UCLA yang mempelajari efek senyawa tersebut pada tikus-tikus percobaan mendapati gambaran lebih terhadapnya. Senyawa ini disebutkan sanggup menyusutkan keberadaan protein abnormal yang kerap mengganggu otak pada orang-orang dengan penyakit Alzheimer. Protein tersebut dapat menimbulkan gangguan pada sinaps atau sambungan antar jaringan saraf di otak, terutama daerah hipokampus yang berfungsi sebagai gudang memori dan korteks. Digunakan kala berpikir dan berbahasa. Mengingat itu, tidak salah rasanya andai para orang tua rajin mengonsumsinya. Dosis yang dianjurkan yaitu 1 sendok teh kunyit ke dalam beras atau nasi kuning maupun sayur kari, atau dengan mengonsumsi suplemen yang mengandungnya.